Tipe pompa oli yang digunakan pada mesin KZ200 adalah tipe internal gear pump. Ketika mesin dihidupkan, maka pompa oli akan berputar mengikuti putaran kruk as. Putaran pompa oli tersebut mengakibatkan terjadinya sirkulasi oli. Oli mesin mengalir dari bak penampungan melewati skrin. Skrin tersebut berfungsi untuk menyaring partikel dalam ukuran besar yang bisa berpotensi mengakibatkan kerusakan komponen pada pompa oli. Setelah oli disaring oleh skrin, oli bertekanan rendah mengalir terhisap ke bagian sisi suction pompa oli. Selanjutnya oli keluar dari discharge suction pompa oli dalam kondisi bertekanan sebesar 0,2 kg per cm persegi pada 4000 revolusi per menit mesin. Oli yang keluar dari pompa oli mengalir menuju rumah filter oli. Di dalam rumah oli, ada dua komponen penting yaitu elemen filter dan bypass valve. Filter oli ini berfungsi untuk menyaring partikel berukuran kecil yang terlarut pada oli yang bisa menyebabkan kerusakan prematur pada komponen. Partikel kontaminan yang terlarut pada oli jika tidak dilakukan penyaringan bisa menyebabkan abrasif, yang mempercepat laju keausan komponen. Bypass valve berfungsi untuk mengalirkan oli langsung ke sistem pelumasan tanpa melalui filter ketika terjadi dua kondisi. Kondisi pertama ketika mesin pertama kali dinyalakan, kondisi oli masih kental dan mesin mendadak dinaikkan ke putaran tinggi. Kondisi kedua ketika filter oli dalam keadaan buntu akibat penuh kotoran hasil penyaringan. Pada kondisi normal, suhu mesin sudah tercapai, dan kertas elemen filter belum buntu maka aliran oli pada filter sebagai berikut. Pada kondisi bypass valve terbuka maka aliran oli pada filter sebagai berikut. Terbukanya bypass valve, akibat terjadinya perbedaan tekanan antara sisi input filter dan output filter. Sehingga tekanan oli mampu mendorong piston dan oli akan mengalir melalui lubang pipa. Oli yang keluar dari filter oli akan menuju ke lubang pada bak kopling untuk dialirkan ke jalur pelumasan. Pada sisi bawah seperti terlihat di gambar, oli akan dialirkan menuju lubang pada kruk as. Dan mengalir melewati lubang yang terdapat di kruk as untuk melumasi bagian big pan connecting rod, selanjutnya oli mengalir kembali ke bak penampungan. Pada sisi atas seperti terlihat di gambar, oli akan dialirkan menuju lubang pada crankcase, dan akan dibagi menjadi dua aliran. Oli akan mengalir masuk melalui lubang pada silinder blok, dan silinder head, menuju lubang small pan noken as, untuk melumasi area tersebut. Selanjutnya oli akan mengalir menuju lubang yang terdapat di dalam noken as. Oli akan keluar dari lubang yang terdapat pada kedua lob noken as, untuk melumasi bagian yang bergesekan, antara noken as, dan rocker arm. Oli juga akan keluar dari lubang noken as, pada sisi big pin untuk melumasi area tersebut. Selanjutnya akibat putaran noken as, menyebabkan gaya sentrifugal pada oli, sehingga oli akan terlempar menuju ke pen rocker arm, spring valve, dan batang valve. Untuk melumasi dan mendinginkan komponen tersebut. Setelah itu, oli pada area silinder head, akan mengalir melalui celah yang terdapat antara rumah noken as sisi big pan, menuju ke bawah, akibat gaya gravitasi. Selanjutnya oli akan melumasi dan mendinginkan mekanisme timing chains, bearing kruk as sebelah kiri, dan magnet. Kemudian oli akan menuju kembali ke bak penampungan untuk proses pendinginan dan penyaringan. Dari crankcase sebelah kanan, oli juga dialirkan menuju ke crankcase sebelah kiri, masuk ke lubang input shaft transmisi. Oli masuk ke dalam lubang yang terdapat pada input shaft transmisi, dan akan keluar ke masing-masing lubang untuk melumasi gigi transmisi, dan bearing. Kemudian oli akan menuju kembali ke bak penampungan untuk proses pendinginan dan penyaringan. Dari crankcase sebelah kanan, oli juga dialirkan menuju ke output shaft transmisi sisi kanan. Oli masuk ke dalam lubang yang terdapat pada output shaft transmisi, dan akan keluar ke masing-masing lubang untuk melumasi gigi transmisi, dan bearing. Kemudian oli akan menuju kembali ke bak penampungan untuk proses pendinginan dan penyaringan.